Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga masih berada dalam keadaan sehat walafiat pada saat sekarang ini. Salawat dan salam buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, berjumpa lagi kita dengan saya Bapak Irdianto. Pada kali ini kita akan membicarakan materi tentang menghindari akhlak tercela, yang mana pada poin kali ini ada 3. Pertama adalah sifat anania, yang kedua adalah putus asa, yang ketiga adalah gadab. Namun pada poin kali ini kita akan membicarakan salah satu di antara 3-nya, yakni menghindari akhlak tercela dari sifat anania. Adapun kompetensi dasar dari menghindari akhlak tercela anania, yang pertama adalah kita menolak perilaku anania, membiasakan diri menghindari perilaku anania, memahami pengertian, dalil, contoh, serta dampak negatif dari sifat anania. Yang terakhir, menyajikan cara menghindari sifat tercela anania dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pencapaian kompetensi dalam menghindari akhlak tercela anania ini, yang pertama adalah menunjukkan perilaku menghindari sifat anania, menjelaskan pengertian perilaku tercela dari sifat anania, serta menunjukkan dalil tentang larangan perilaku tercela sifat anania. Lalu mengidentifikasi atau contoh perilaku seseorang yang memiliki sifat akhlak anania. Lalu menjelaskan dampak negatif memiliki perilaku tercela anania. Selanjutnya menyajikan contoh perilaku cara menghindarkan sifat anania dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Setelah materi pembelajaran menghindari akhlak tercela, maka diharapkan nanti para siswa yang pertama, setelah mendengar penjelasan diskusi kelompok, memahami dan melihat tayangan gambar ataupun video, maka siswa nanti diharapkan dapat memahami akibat buruk dari sifat anania. Selanjutnya, siswa nanti diharapkan dapat menunjukkan perilaku menghindari sifat anania. Adapun model pembelajarannya, yakni memakai model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulus. Yang kedua, pernyataan atau mencari identitas atau identifikasi masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, pembuktian. Yang kelima, menarik kesimpulan. Kita masuk kepada materi. Yang pertama, kita lihat peta konsep yang hindari akhlak tercela. Katakan tadi bahwa materi kita ada 3, anania, putus asa, dan gadab. Namun pertemuan kali ini kita bahas 1 tentang masalah anania. Dari sifat anania ini kita akan cari tentang pengertian dari sifat anania, dalil tentang larangan sifat anania, contoh sifat anania, serta dampak negatif yang ditimbulkan dari sifat anania. Sebelum kita lanjut kepada materi selanjutnya, maka diharapkan para siswa nanti diminta untuk mengamati gambar yang sudah disediakan ataupun video yang sudah disediakan. Setelah siswa mengamati gambar ataupun video, nanti diharapkan siswa dapat menimbulkan pertanyaan tentang gambar yang telah diamati, serta memecahkan masalah dan mendiskusikan tentang apa yang telah diamati. Contohnya, pertama, mengamati gambar. Yang pertama ada 2 ekor kucing. Yang satu tidak mempunyai makanan seperti ikan, yang satu lagi mempunyai. Namun yang satu ini tidak mau berbagi karena dia merasa hal ini adalah milik dia. Nah, inilah yang disebut dengan sifat egois. Yang kedua, ada 2 orang anak yang duduk berdekatan, namun yang satu
memiliki makanan, yang satu lagi tidak. Ternyata yang satu ini tidak mau berbagi kepada teman yang lain. Nah, inilah disebut sifat anania, tidak mempedulikan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Kita lanjut materi tentang pengertian sifat anania. Sifat anania disebut juga dengan sifat egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan kita senantiasa bertolong-menolong antara sesama manusia. Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan pertolongan dari orang lain. Nah, inilah yang dianjurkan kita supaya kita tidak memiliki sifat anania. Karena sifat anania membuat kita menjadi orang yang dipencilkan, dikucilkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua adalah dalil tentang larangan sifat anania. Dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya Quran surat Luqman ayat 18. Di sini dikatakan, "Wala tusa'ir haddaka linnas wala tamsi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maksud ayat ini adalah kita diharapkan sebagai manusia sama-sama ciptaan Allah, maka tidak berlaku yang namanya sombong kepada diri kita. Karena apa yang kita miliki, yang kita punya, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang suatu saat mau tidak mau, suka tidak suka akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus kita garis bawahi, yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta dan juga pemilik nyawa manusia. Selanjutnya adalah contoh-contoh sifat anania. Yang pertama, selalu memprioritaskan pekerjaan yang menguntungkan dirinya, tidak melakukan pekerjaan yang menguntungkan orang banyak. Ini ciri orang sifat anania. Kalau bekerja, hanya berpikir untuk kepentingan diri pribadi, tetapi tidak berpikir untuk kepentingan orang banyak. Lalu yang kedua, tidak peduli dengan nasib orang lain. Apakah mereka susahkah, senangkah, dalam musibahkah, yang penting mereka tidak mempedulikan. Ketika itu terdapat dalam diri seseorang yang bersifat anania, maka tidak akan peduli dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, menindas orang lain demi keuntungan pribadi. Nah, ini merupakan sikap anania yang sangat berbahaya. Kalau ini kita lakukan, maka dapat membahayakan diri kita pribadi. Lalu dampak negatif dari sifat anania, yang pertama adalah menimbulkan kekecewaan orang lain, merusak hubungan persaudaraan, memutuskan hubungan silaturahmi, dijauhi dalam pergaulan, dan dikucilkan oleh orang lain. Nah, ini sifat anania. Kalau kita memiliki dampak negatifnya, menimbulkan kekecewaan orang lain. Nah, di sini kalau ini sudah terjadi, maka sulit lagi untuk meraih kepercayaan dari orang lain. Dua, merusak hubungan persaudaraan yang selama ini sudah terjalin dengan erat, namun dengan sifat anania yang kita miliki, akhirnya persaudaraan, silaturahmi yang telah kita jalin terbuang dengan sia-sia. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang pengertian, dalil, contoh, serta dampak negatif, maka dapat kita simpulkan materi kita kali ini. Yakni anania adalah sifat egois yang harus kita hindarkan dalam kehidupan, yang tidak boleh kita lakukan, karena kalau itu kita lakukan dapat membuat kita menjadi manusia yang dikucilkan di tengah-tengah masyarakat, dikaku dalam pergaulan, tidak disenangi dalam pergaulan. Karena apa? Sifat anania menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri sehingga meremehkan orang lain. Artinya apa? Tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Dia menganggap dirinya yang benar, dia menganggap dirinya yang pintar, sehingga orang lain berada di bawahnya. Nah, ini harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari.